Pernah dengar ayat ini? Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Sengaja berbuat dosa di sini sesudah mengetahui kebenaran, ternyata bukanlah terkait dengan dosa seperti mencuri, berdusta, mengingini, atau perbuatan-perbuatan yang tidak benar sehari-hari. Mengapa ayat ini bukan terkait dengan dosa akibat perbuatan tidak benar sehari-hari? Ada tiga alasannya. Alasan yang pertama, karena jika orang percaya tidak sengaja pada suatu waktu tertentu jatuh dalam dosa, bukan sengaja hidup di dalam dosa, maka kita memiliki seorang pengantara. Lihat 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-1 sampai 2. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Allah tahu manusia makhluk yang terbatas dan bisa jatuh dalam dosa pada waktu-waktu tertentu. Jadi Allah telah menyediakan pengantara bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Kita hanya cukup mengakui dosa kita dan bangkit lagi untuk bertekad jangan berbuat dosa lagi. Alasan kedua, kata kebenaran yang dipakai dalam ayat tersebut bukanlah kata kebenaran yang terkait dengan perbuatan-perbuatan yang benar, tetapi kata kebenaran yang dipakai adalah aletheia. Aletheia adalah kebenaran tentang Kristus. Kata ini pernah dipakai dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sedangkan kebenaran yang terkait dengan perbuatan-perbuatan yang benar biasanya memakai kata di kayu sune. Contohnya dalam Roma 14 ayatnya yang ke-17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran atau di kayu sune, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran dalam Roma 14 ayat 17 di kayu sune ini kebenaran tentang perbuatan-perbuatan yang benar. Jadi kerajaan Allah bukan berbicara soal makanan dan minuman, tetapi tentang perbuatan-perbuatan yang benar yang dikerjakan oleh Roh Kudus ketika seseorang percaya kepada Kristus. Alasan yang ketiga, Ibrani 10 ayat 26 ditulis kepada orang Kristen Yahudi yang dulunya mereka melakukan ritual pengorbanan binatang sebagai penghapus dosa. Jadi maksud sebenarnya Ibrani 10 ayat 26 adalah sebab jika orang Kristen Yahudi sengaja berbuat dosa dengan kembali lagi kepada ritual mempersembahkan binatang sebagai korban penghapus dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, yaitu bahwa hanya Kristus yang sanggup menghapus dosa, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa tersebut. Karena Yesus telah mengorbankan darahnya sekali untuk selama-lamanya, lihat Ibrani 9 ayat 12 dan 28, jadi kasih karunia Allah tidak boleh dipermainkan. Lihat Ibrani 10 ayat 28 sampai 29.